Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Artalina Citra Setiawati, biasanya dipanggil dengan Arta. Saya dari program studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu fenomena kebijakan publik yang sedang menjadi perhatian nasional saat ini. Tema yang saya angkat adalah analisis masalah sosial pada penerapan program makan bergizi gratis atau MBG. Seperti yang kita ketahui bersama, program makan bergizi gratis ini merupakan sebuah kebijakan strategis berskala nasional yang bertujuan yang sangat mulia dan visioner gitu, yaitu untuk memutus rantai stunting yang masih membayangi anak-anak kita, adik-adik kita, dan meningkatkan status gizi generasi muda gitu. Pada akhirnya mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia emas. Kebijakan ini tentu saja disambut dengan penuh optimisme, namun dari kacamata sosiologi kita diajarkan untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan gitu. Sebuah kebijakan publik yang diterapkan ini secara masif dan serentak di negara yang sangat plural, kompleks, dan penuh ketimpangan seperti di Indonesia. Itu tuh pasti akan melahirkan berbagai dinamika sosial, tantangan struktural, dan bahkan potensi masalah sosial baru di tingkat akar rumput. Kayak kenapa ya ini tuh bisa terjadi dan gimana struktur sosial kita tuh merespon kebijakan ini. Nah, mari kita bahas bareng-bareng ya. Kalau kita amati nih ya, implementasi program makan bergizi gratis ini secara kritis, itu setidaknya ada 4 manifestasi masalah sosial nyata yang muncul ke permukaan dan membutuhkan perhatian kita bersama gitu. Masalah sosial yang pertama itu ada ketimpangan infrastruktur dan disparitas spasial, di mana penerapan program MBG di kawasan perkotaan besar yang memiliki akses transportasi mudah dan fasilitas yang memadai itu akan berjalan dengan sangat kontras jika dibandingkan dengan penerapan di daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hambatan geografis dan buruknya konektivitas logistik di daerah terpencil ini tidak hanya menghambat distribusi, tapi juga beresiko menurunkan kualitas, kesegaran, dan higienitas makanan itu sendiri. Jadi ketika sebuah kebijakan nasional disamaratakan tanpa melihat ketimpangan ruang dan infrastruktur ini, maka esensi keadilan sosial dari program ini tuh justru terdistorsi gitu. Dan dalam jangka panjang bisa menciptakan masalah kesehatan baru bagi anak-anak di daerah marginal akibat makanan yang tidak layak konsumsi saat tiba di tujuan. Lalu masalah yang kedua itu berkaitan dengan eksklusi sosial dan potensi kecemburuan sosial. Yang secara umum skema penyaluran makanan bergizi gratis ini berbasis pada institusi sekolah formal. Nah, disinilah letak kerentanan sosiologisnya. Realitas di masyarakat kita itu kan menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah akibat kemiskinan ya. Kayak menjadi anak jalanan atau bekerja sebagai pekerja anak di sektor informal. Lalu ketika ada anak-anak yang beruntung yang bisa duduk di bangku sekolah mendapatkan makanan bergizi secara gratis dari negara, kelompok anak-anak yang terpinggirkan ini justru mengalami pembiaran dan marginalisasi ganda gitu. Jika pemerintah tidak peka terhadap kelompok rentan non-sekolah ini, program MBG secara tidak langsung dapat memicu kecemburuan sosial yang horizontal di lingkungan masyarakat bawah dan memperlebar jurang segregasi sosial. Lalu masalah ketiga ada pada dimensi ekonomi politik lokal, yaitu ancaman monopoli kapitalis dan kerentanan tata kelola. Mengingat anggaran untuk program makan bergizi gratis ini sangat fantastis ya, maka program itu menjadi komoditas ekonomi yang sangat menggiurkan. Masalah sosial tuh bisa muncul ketika pengadaan dan pengelolaan makanan ini dikuasai oleh vendor-vendor besar atau korporasi yang memiliki kedekatan dengan elit penguasa. Dampaknya, ruang hidup ekonomi mikro seperti warung-warung makan kecil, pedagang pasar tradisional, dan UMKM di sekitar sekolah akan tergeser dan mati karena tidak mampu bersaing secara modal. Selain itu, besarnya perputaran uang di tingkat bawah tanpa sistem pengawasan yang ketat tuh bisa menciptakan celah korupsi atau penyunatan kualitas gizi oleh oknum birokrasi yang merupakan bentuk patologi sosial yang merugikan hak-hak anak.
Nah, dari masalah-masalah tadi, kita bisa melihat fenomena ini melalui sudut pandang teori konflik, yang mana ini tuh berfokus pada perebutan sumber daya yang langka dalam masyarakat. Kebijakan MBG ini dengan anggaran jumbo itu memicu apa yang disebut sosiologi sebagai perebutan akses terhadap sumber daya ekonomi dan kekuasaan. Nah, dari perspektif ini, program MBG tidak lagi dilihat sebagai sekadar aksi sosial yang netral, melainkan sebuah arena kontestasi baru, di mana terjadi benturan kepentingan antara kelompok elit pemilik modal atau vendor besar yang ingin memaksimalkan keuntungan finansial dengan kelompok masyarakat kelas bawah seperti pedagang kecil dan komunitas lokal yang hak-hak ekonominya tuh terancam tereksklusi dari program ini gitu. Konflik struktural ini juga memperlihatkan bagaimana sebuah kebijakan itu ditujukan untuk kesejahteraan beresiko memproduksi ketimpangan kelas jika kontrol sosial tidak dijalankan secara adil. Berdasarkan analisis sosiologis dan identifikasi masalah yang telah saya jabarkan tadi, saya bisa berikan beberapa alternatif solusi yang solutif dan inklusif bagi keberlanjutan program ini. Yang pertama adalah pemerintah tuh harus bisa menghentikan sistem sentralisasi atau penyerahan proyek pada vendor besar. Sebaliknya, pengelolaan dapur umum wajib melibatkan kelompok perempuan lokal seperti PKK, kelompok tani desa, dan warung-warung kecil di sekitar sekolah. Dengan memaksimalkan bahan baku lokal, kita tidak hanya bisa memberikan makanan bergizi yang sesuai dengan budaya setempat, tetapi juga bisa menciptakan efek pengganda ekonomi atau ekonomi multiplier, efek yang menghidupkan perekonomian sirkular di pedesaan. Lalu yang kedua ada untuk meminimalisir patologi sosial seperti korupsi, nepotisme, dan penurunan kualitas makanan, pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan lembaga formal dari atas. Komite sekolah, perwakilan orang tua murid, dan elemen masyarakat sipil harus diberikan ruang dan akses yang transparan untuk mengaudit kualitas, kuantitas, dan higienitas makanan setiap harinya secara berkala. Lalu yang ketiga ada perluasan jangkauan yang inklusif, di mana skema program ini tuh harus dirumuskan ulang agar tidak diskriminatif. Lalu pemerintah perlu bekerja sama dengan dinas sosial atau lembaga swadaya masyarakat untuk menjangkau anak-anak jalanan, anak-anak putus sekolah, dan pekerja anak di wilayah setempat, agar mereka juga mendapatkan hak gizi yang sama melalui rumah singgah atau pusat komunitas, sehingga eksklusi sosial dapat dicegah. Lalu yang terakhir dari saya sebagai kesimpulan, program makanan bergizi gratis ini adalah sebuah langkah besar ya untuk keberanian politik yang patut kita apresiasi gitu demi masa depan bangsa. Namun keberhasilan sejati dari program ini tuh sama sekali nggak boleh hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dikeluarkan atau seberapa besar angka statistiknya gitu. Melainkan keberhasilannya tuh bisa ditentukan oleh seberapa inklusif, seberapa transparan, seberapa berkeadilan, dan seberapa pekanya kebijakan tersebut dalam membaca, merespons, dan merangkul struktur sosial serta kebudayaan lokal masyarakat Indonesia di tingkat akar rumput. Demikianlah pemaparan analisis mengenai masalah sosial dalam penerapan program makan bergizi gratis yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari bahwa analisis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik, masukan, dan saran yang membangun akan saya sangat harapkan dari teman-teman semuanya untuk memperkaya diskusi kita bersama. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih.